Di Selat Hormuz, peluru kembali menyalak saat klaim perdamaian justru tampak retak saat Project Freedom dilepas untuk membebaskan. Mengapa justru baku tembak yang dipamerkan? Katanya gencatan senjata sedang dijaga, namun mengapa nyawa sipil jadi taruhannya? Kita bahas bersama narasumber istimewa kita, Direktur Eksekutif sekaligus pendiri Sinergi Polisis, Dina Prapto Raharja. Selamat malam, Mbak Dina. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam Mas Yudi. Mbak Dina, ini kalau kita lihat ada klaim dari Senkom bahwa mereka sudah menyerang kapal kecil di Selat Hormuz. Kemudian itu dibantah klaimnya oleh militer Iran. Mereka juga mengklaim menembakkan rudal. Di sela-sela pergolakan ini tiba-tiba kapal tanker Uni Emirat Arab terbakar di Selat Hormuz. Kemudian di fasilitas kilang minyak Uni Emirat Arab juga diserang, tapi diduga Iran yang dituduh menjadi dalang penyerangan. Tapi Iran membantah hal tersebut. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Gencatan senjata berarti apakah mulai menipis, melunak ini? Ini nggak ada gencatan senjata ya. Simpulannya ini yang terjadi memang sudah perang aktif kembali. Perang aktif dan kembali. Sifatnya betul dan sifatnya eskalasi. Jadi dari pihak Amerika Serikat kan barusan saja kemarin ini perkembangannya hari ke hari betul-betul ya. Kemarin Amerika Serikat diberi ultimatum oleh Iran 30 hari ya deadline-nya. Kita harus selesaikan ini gencatan senjata dan diakhiri permanen gitu dengan proses negosiasi yang tidak lagi melibatkan urusan intervensi militer. Tapi kan respon dari Amerika Serikat berarti jawabannya hari ini ya. Jawabannya adalah dia melakukan serangan kepada kapal yang diklaim sebagai kapal militer, walaupun ternyata isinya itu sipil. Dan dari pihak Iran tentu saja mengartikan ini semua sebagai satu tolakan ya, penolakan atas ide untuk melakukan gencatan senjata selama 30 hari. Jadi ya seperti saya bilang ini sudah dibuka lagi perangnya. Dibuka lagi perangnya. Apakah diawali dengan saling klaim, saling gertak? Ini apakah terus terjadi saling gertak-gertak seperti ini, atau ini adalah pembuka dari akan terjadinya tembak-menembak rudal di laut, khususnya di Selat Hormuz, Mbak Dina? Di hari ini ada berita tambahan lagi bahwa Iran, pemimpin Iran Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri sedang berjalan menuju ke China ya, menuju ke Beijing. Dan pertemuan ini mendahului pertemuan Trump yang sebenarnya dijadwalkan di pertengahan bulan Mei ini. Jadi keduluan nih ceritanya Trump ya. Dan Araghchi juga saya kira mengambil satu langkah cepat bahwa, dan dia bisa membaca bahwa Amerika Serikat ini arahnya juga berusaha untuk menekan China. Dan China dalam posisi Project Freedom ini kan diminta oleh Amerika Serikat mau ya untuk mengawal, mendukung Amerika Serikat membebaskan tanda kutip gitu ya kapal-kapal yang ada di sekarang tertahan di Selat Hormuz. Tapi kita tentu tahu dan itu sebabnya Araghchi berangkat ke Beijing. Kita tahu bahwa sebenarnya yang kunci di sini untuk bisa membuka kembali Selat Hormuz adalah Iran. Dan saat ini China juga tetap bisa menerima pasokan minyak dan juga barang-barang lain dari Iran. Tahun lalu di bulan pertengahan tahun lah ya, Juni atau Juli itu 2025, antara Iran dengan China itu sudah meresmikan jalur darat, jalur kereta api dari China di Xi'an dan Urumqi menuju ke jantungnya dekat Teheran gitu di Iran. Dan di situ panjangnya itu sekitar 6.500 miles atau 10.000 sekian kilometer. Panjang sekali, melewati begitu banyak negara, dan itu sukses membawa begitu banyak barang dari China menuju Iran dan sebaliknya akhirnya bisa membawa. Jadi ada rute alternatif itu yang mau saya katakan selain dari Selat Hormuz. Dan baik China maupun Iran sudah menikmati hasilnya. Dan kita tahu penggunaan yuan sebagai mata uang untuk transaksi ini justru semakin kuat dengan ditutupnya Hormuz. Jadi dari sisi Iran saya melihat ada untungnya gitu ya, ada jalan lain sebenarnya, ada harapan lain, dan itu bisa dicapai ketika China memberikan jaminan lah ya, pengamanan atas jalur
rute baru yang mendatangkan uang juga untuk Iran, gitu. Mbak Dina, lantas dengan jatuhnya korban sipil, bagaimana Mbak Dina di Selat Hormuz yang terjadi akibat ketegangan ini? Ya, korban ini tentu satu hal yang sulit sekali untuk dihindarkan. Satu, karena kalau perang terbuka seperti sekarang ini, konsekuensinya tentu salah sasaran itu bisa terjadi, miskalkulasi juga bisa terjadi, atau tadi ya, klaim-klaim yang tujuannya adalah untuk menggertak lawan, sehingga jumlahnya bisa juga dilebih-lebihkan. Jadi berada dalam situasi konflik terbuka memang sangat berisiko untuk masyarakat sipil. Jadi memang ini yang paling berbahaya dari konflik ini. Saya jadi kepikiran tentang yang disampaikan Mbak Dina tadi, berarti ada jalur alternatif di luar Selat Hormuz yang sudah bisa dilakukan proyeknya oleh Iran dan Cina, begitu ya Mbak Dina ya? Betul, betul. Nah, kalau begitu apakah ini juga akan menjadi alternatif negara-negara lain ketika Hormuz yang kerap menjadi sesuatu yang dipersoalkan oleh Amerika, padahal semuanya sudah mulai membuka peluang untuk melintas sesuai dengan alternatif dari Iran Cina ini? Betul, kalau kita bicara dari sudut pandang ilmu ekonomi, di kala supply dan demand itu ada ketidakseimbangan, biasanya kemudian kalau supply-nya ditahan, otomatis orang akan mencari supplier baru gitu ya. Jadi dalam situasi kesulitan akibat harga minyak dan juga harga pasokan bahan mentah yang makin nggak pasti ini, ternyata apa yang sudah diinvestasikan Cina lewat program Belt and Road, bukan hanya di Asia Tengah, tapi juga nembus sampai ke Asia Barat dan Asia Selatan, lewat Pakistan, lewat India, juga ada yang sampai ke Eropa, itu ternyata ada manfaatnya sekarang. Sebelumnya sebenarnya program Belt and Road ini kan sudah dimulai dari 2013. Dicanangkan oleh Xi Jinping, dimulai di berbagai tempat dan itu masif ya. Sifatnya besar sekali, panjang-panjang gitu jalur rutenya itu. Dan melewati tempat-tempat yang boleh dikatakan ghost town. Di banyak tempat itu sebenarnya tempat yang sangat berbahaya, tempat yang bahkan tidak lagi menarik untuk investor. Tapi justru itu diinvestasikan murah-murah ya, banyak-banyak oleh Cina. Misalnya saya ambil contoh di Italia. Jadi rute dari, kenapa tadi misalnya ketika kita cerita soal Eropa, ini jadi cerita menarik. Biasanya kan Eropa sama China ya udahlah bisa pisah jalan dengan relatif mudah karena posisinya jauh. Tapi kenyataannya Eropa ini sudah tergantung juga sama China, karena kota pelabuhan seperti Trieste di Italia itu tadinya kota mati, tetapi dengan investasi dari Cina, pelabuhan itu hidup kembali dan sekarang menjadi pintu masuk lewat jalur Laut Mediterania, bekerja sama sekarang dengan Mesir, kemudian kemarin ada diskusi juga dengan dengan Turki misalnya dan Saudi. Itu sudah mulai nih membuka jalur alternatif lewat darat, nanti nembusnya sampai ke Eropa, dan tentu saja dengan izin dari China. Jadi rute alternatif ini menembus beberapa titik, mau ke Eropa bisa, mau lewat India bisa, Pakistan bisa, dan yang jelas Cina ujung-ujungnya dapat semua tuh. Mbak Dina kan Menlu Iran, Arakci, ketemu dengan Perdana Menteri Cina ya, sebelumnya beliau juga datang ke Rusia. Kemudian kita tahu bahwa blokade dilakukan disebut-sebut oleh Iran, kemudian sekarang Amerika juga. Nah, akhirnya dunia ini apakah sudah bisa membuat kesimpulan dan melihat bahwa ini yang membuat ekonomi global merugi ini pihak mana? Apakah hal itu juga sudah menjadi kalkulasi perhitungan negara-negara lain untuk melihatnya? Betul. Makin terlihat sebenarnya oleh negara-negara lain yang menjadi biang keladi dari krisis dan kebuntuan ekonomi di banyak negara ini sebenarnya Amerika Serikat. Jadi kalau dikatakan bahwa Project Freedom itu tujuannya untuk kemanusiaan, satu yang kita harus ingat ya, bahwa Amerika Serikat gak peduli kemanusiaan. Karena dari awal dia sudah menyerang sekolah-sekolah di Iran, kemudian korban sipil jatuh di begitu banyak tempat termasuk di Lebanon dan nothing was being done. Jadi kata kemanusiaan itu adalah omong kosong saja untuk menarik perhatian publik. Dan kita juga tahu bahwa Amerika Serikat
berusaha untuk kalau apa istilahnya itu suffocating ya, mematikan arus income untuk negara sebesar Iran. Dan sudah pernah kan kita bahas juga soal betapa Amerika Serikat berniat untuk membunuh satu civilization ya, satu masyarakat yang demikian besar, tadi 90 juta lebih loh penduduk di Iran. Jadi bicara soal kemanusiaan itu nonsense. Jadi kalau kita lihat juga bahwa Uni Emirat Arab saat ini sudah dilobi untuk pecah keluar dari OPEC. Dan karena itu Uni Emirat Arab juga dalam posisi sekarang mau ya ditaruh sejumlah persenjataan untuk menyasar Iran, dan itulah sebabnya si Iran juga mulai insecure sama si Uni Emirat Arab. Maka kita bisa lihat bahwa Amerika Serikat belum dalam posisi mengendurkan tensinya. Jadi itu yang harus menjadi catatan kita bersama. Kemudian di Eropa, Amerika Serikat masih melemparkan bom-bom baru lagi nih ya. Misalnya kemarin mau narik pasukan tiba-tiba 5.000, bahkan besoknya lagi ada statement lebih dari 5.000 gitu dari Jerman. Bisa dibayangkan NATO yang selama ini menjadi aliansi dekat juga Amerika Serikat dalam posisi kebakaran jenggot juga ya. Karena konsekuensinya bukan cuma sekedar narik pasukan tentu saja, tapi itu penataan ulang satu organisasi kerjasama yang sebenarnya masih punya PR banyak dan punya pegawai banyak. Jadi bisa dibayangkan juga dampaknya ini dari yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu banyak sekali korban ya tanda kutip, baik yang tewas maupun yang kemudian menjadi korban ekonomi. Mbak Dina, menarik juga tadi yang disampaikan tentang jalur alternatif dan termasuk juga Iran mendeklarasikan zona kontrol maritim baru, Mbak Dina. Kita simak dulu ya informasi berikut ini pemirsa, di mana pasca deklarasi ataupun meningkatnya eskalasi di Selat Hormuz, adanya Project Freedom oleh militer Amerika, Iran mengumumkan batas wilayah terbaru di Selat Hormuz yang akan dikontrol militer. Nah ini dia peta terbaru. Jadi menunjukkan wilayah Selat Hormuz, dalam peta itu Iran deklarasikan zona kontrol maritim baru. Di selatan, militer Iran akan menguasai wilayah antara Gunung Mubarak di Iran dan selatan Fujairah di Uni Emirat Arab. Sementara di barat, Iran menguasai ujung Pulau Qasem di Iran dan Al-Quwain di UEA di Uni Emirat Arab. Iran juga memperingatkan kapal-kapal komersial agar tidak melintasinya tanpa koordinasi dengan pasukan Iran. Kita lanjutkan dialog kita. Mbak Dina, mengapa Iran mendeklarasikan zona kontrol maritim baru di Selat Hormuz lagi, Mbak Dina? Jadi Iran mengambil tindakan ini karena wilayah yang biasanya merupakan perlintasan internasional itu dianggap tidak aman. Secara hukum internasional, UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, sebenarnya perlintasan di Hormuz itu harusnya bebas. Tapi faktanya Iran merasa tidak aman, apalagi ternyata dirinya sendiri yang di-suffocate ketika lewat sana. Nggak boleh lewat sana, nggak boleh ada yang keluar kan. Denyut nadi dia betul-betul mau dimatikan oleh negara lain yang notabene jauh sekali dan bukan anggota dari UNCLOS, bukan parties to the convention dari UNCLOS itu. Kita sebenarnya sebagai negara yang menjadi salah satu pencetus dari UNCLOS, dan kita juga menjadi negara kepulauan karena ada UNCLOS, itu harusnya waspada. Karena berarti negara yang jauh, bahkan yang tidak ikut dalam perjanjian UNCLOS, bisa secara sepihak minta jatah gitu kan. Dan Amerika Serikat ini dalam poin yang 15 itu dia sampaikan kepada Iran, dia kan minta diinstitusionalisasikan tuh peranannya dia di Selat Hormuz, dan ketika dia hadir di Selat Hormuz, Iran nggak boleh ada. Nah ini yang kita harus waspada betul. Ternyata satu wilayah, kalau Selat Malaka masih luas ya, 250 kilometer gitu kan. Itu perdebatannya bisa panjang karena banyak negara juga terlibat di sana. Tapi terkait sama Iran, ini kan cuma 34 kilo. Makanya kemudian Iran memutar otak tadi ya. Biasanya jalur biasanya itu nggak perlu lewat di antara Pulau Larak sama Pulau Qasem. Sekarang dia putar lewat sana supaya ibaratnya ada kayak booth-nya gitu ya. Dan tentara bisa jaga betul-betul di sana, dijamin nggak ada pintu lain. Sementara pintu alternatif yang biasanya dipakai dipasangi ranjau. Jadi
memang kedepannya situasi di Hormuz jelas tidak sama lagi dengan sebelumnya. Demikian pula konteks pelaksanaan hukum laut internasional itu harus jadi bahan diskusi baru ya. Indonesia harus terlibat sebenarnya di sana. Mbak Dina, bagaimana jika ada yang menyalahkan Iran bahwa mereka menyerang kapal kilang Uni Emirat Arab dan kilang minyak di Uni Emirat Arab juga terbakar? Itu nasib ya, Iran itu dari awal selalu di framing gitu sebagai the bad guys, sebagai pihak yang agresif dan berniat untuk menyerang tetangga-tetangganya. Baik. Saya sendiri nggak punya data intelijennya ya, apakah betul itu dari Iran atau dari tempat lain gitu. Kalau ternyata dari tempat lain itu yang ternyata jahat betul ya, memframing Iran sedemikian. Jadi menurut saya ini resiko dari kita terus berada dalam konflik militer. Dalam konflik militer narasi yang real itu sulit didapatkan. Yang ada propaganda dan setiap hari kita dicekoki propaganda dari Amerika Serikat dan juga dari Iran. Baik, Mbak Dina, terima kasih banyak. Kita juga masih menunggu informasi dari pemerintah karena ini juga berpengaruh pada ekonomi Indonesia juga ya. Mbak Dina, izin kita nanti bisa berdiskusi, berdialog kembali ya Mbak Dina ya. Terima kasih Mbak Dina, assalamualaikum, selamat malam.